Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 5 akan menyampaikan bagaimana cara dari penggunaan web Simraisa. Di sini akan muncul tampilan dari Simraisanya. Sebelum kita masuk, itu kita harus memasukkan email dan juga passwordnya terlebih dahulu. Jika sudah, klik pada bagian masuk. Nah, setelah itu, maka akan muncul tampilan dashboard dari Simraisanya. Setelah itu, kita klik pada bagian pengaturan, klik pada bagian user dan juga hak akses. Nah, setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, klik pada bagian tambah user. Setelah itu, isi nama depan, lalu isi nama belakang, masukkan juga email, nah, jangan lupa juga masukkan password ya. Lalu lakukan konfirmasi password. Nah, pada bagian bawah itu ada pilihan ya pada bagian raw pengguna. Jika user ingin bisa mengakses semua data, maka pindahkan pada bagian administrator. Klik bagian administrator ya, lalu klik simpan. Lalu, jika sudah muncul datanya, klik pada bagian hak akses. Nah, dapat dilihat ya di tampilan komputernya, maka akan muncul beberapa menu di sini. Jika memang user ingin bisa mengakses semua menu yang ada, maka cukup diklik saja semua pada bagian full access. Namun, jika user tersebut tidak ingin mengakses atau tidak ingin melihat dari menu tersebut, klik pada bagian no access. Namun, jika user hanya ingin melihat saja tanpa melakukan perubahan data, maka klik pada bagian read only. Nah, di sini saya klik semua menu pada bagian full access ya. Jika sudah, klik simpan. Lalu masuk ke bagian, klik bagian master data. Kemudian pada layanan master data terdapat beberapa menu. Yang pertama ada di bagian pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini terdapat dua menu, ada pekerjaan dan juga tipe pasien. Yang pertama kita ke pekerjaan terlebih dahulu. Kita tambahkan pekerjaan. Di sini pekerjaannya ada wira swasta. Kemudian kita tambahkan lagi pekerjaannya. Ada perawat. Setelah itu kita bisa mengedit pekerjaan ini. Kita bisa ini di sini klik bagian ubah dan juga kita bisa menghapus jika kita ingin menghapusnya. Kemudian masuk ke tipe pasien. Di tipe pasien, di sini sudah ada tipe pasien umum. Nah, kita di sini akan menambahkan tipe pasien yang lain, seperti bisa BPJS. Klik simpan. Nah, di sini kelompok kami hanya menambahkan dua, yaitu tipe pasien umum dan juga BPJS. Selanjutnya, kita masuk ke menu unit layanan. Nah, pada unit layanan ini kita bisa menambahkan tambah unit layanan. Di sini kelompok kami menambahkan unit layanannya poli umum dengan kode antriannya yaitu A dengan kode pikirnya 001. Kemudian klik simpan.
Setelah itu kita masuk ke unit layanan kembali. Nah, kita pilih menu yang dokter. Kita bisa tambah dokter. Eh, Nah, jika web ini sudah tersambung dengan Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat, jika kita memasukkan nomor KTP-nya, otomatis nama dokternya ini akan muncul. Tetapi karena web ini belum terhubung dengan Satu Sehat, maka kita lakukan dengan manual. Pada bagian KTP-nya kita bisa mengisi walaupun hanya dengan strip. Di sini kita masukkan gelarnya juga. Kemudian sudah kita simpan. Kita bisa menambahkan dokter lagi. Kita menambahkan 2 dengan nama dokternya itu Eva. Kemudian ini bisa di strip saja dengan gelarnya juga. Kita klik simpan. Kemudian kita masuk ke unit layanan kembali. Kita pilih bagian yang layanan. Setelah itu kita bisa menambahkan layanan. Nah, kita klik pada bagian layanan. Yang pertama kita pilih layanannya yaitu pemeriksaan umum ya. Setelah itu klik simpan. Pada bagian untuk tarifnya kita bisa ubah di sini ya. Masukkan untuk tarifnya kita masukkan di harga 50.000. Nah, klik simpan. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian data, itu kita bisa edit di bagian menu ubah. Nah, kita tambahkan layanan kedua ya. Untuk layanan kedua itu kita masukkan vaksin dengan dokter umum. Nah, dengan tarif misal kita taruh di 100.000. Klik simpan. Nah, sudah di layanan sudah kita masukkan semua. Selanjutnya kita masuk ke bagian unit layanan kembali. Kita klik yang unit layanan. Nah, setelah itu di poli umum ini kita bisa menambahkan pada detail. Nah, ini kita bisa menambahkan daftar dokter yang nantinya akan bertugas pada poli umum ini. Kita bisa cari yang tadi sudah kita isi, yaitu Dr. Erwin. Ini. Klik simpan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kembali dokternya, kan tadi ada 2 ya. Sama satunya Dokter Eva. Kita juga klik simpan. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan daftar layanannya juga. Yang tadi juga sudah kita tambahkan. Kita cari yang tadi pemeriksaan umum ini. Kemudian kita klik simpan. Dan kita bisa mencari lagi. Tadi pemeriksaan yang kedua itu ada vaksin juga. Kita bisa simpan.
Nah, jadi di sini kan sudah kita isi ya daftar dokter beserta daftar layanan yang akan dilakukan oleh si dokter tersebut. Jadi si pasien tuh dapat melihat dokter tersebut itu melakukan layanan apa dan juga berapa tarif yang harus dikeluarkan oleh pasien ketika beliau melakukan pemeriksaan kepada dokter tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengklik unit layanan kembali. Nah, di sini kan ada laboratorium. Kita bisa menambahkan juga tampilan dari lab. Kita bisa tambahkan dengan bisa kode labnya itu misal lab 005. Kemudian kita bisa menambahkan nama labnya yaitu laboratorium basic dengan tarifnya yaitu 150.000. Klik simpan. Itu kita masuk ke bagian layanan kembali. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga dari petugasnya. Kan tadi ada laboratorium, kan pasti ada petugasnya. Jadi kita tambahkan petugas dari. Klik tambahkan petugas lab. Itu dengan nama. Nah, nomor KTP-nya bisa kita stripin lagi. Ya, bisa kita langsung simpan. Nah, setelah itu pada layanan master data kita bisa masuk ke bagian apotek. Pada bagian apotek, kita bisa masukkan obat di obat BHP. Kemudian kita bisa menambahkan obatnya. Yang pertama ada nama obat yaitu paracetamol dengan spesifikasinya itu suplemen. Satuannya juga kita bisa isi. Kemudian ada jenis obatnya juga yaitu generik. Terus harga dasarnya itu ada di 1.800. Kemudian ada harga jualnya itu ada di 3.000. Nah, stoknya itu ada di stok minimalnya itu ada di 20 strip. Maksimalnya ada di 200. Kemudian kita scroll ke bawah, kita bisa langsung klik simpan. Selanjutnya tambah obat lagi dan kita tambahkan nama obat ibuprofen dengan spesifikasi analgesik. Lalu dengan satuan tablet dengan jenis obat generik. Dengan harga dasar kita cantumkan 4.000 dan juga harga jualnya yaitu 7.000. Nah, di sini untuk stok minimalnya yaitu ada sekitar 10 tablet dan untuk stok maksimalnya yaitu ada 100. Setelah itu scroll ke bawah lalu klik simpan. Nah, maka tampilannya akan muncul di layar seperti ini. Setelah itu klik pada bagian pembayaran lalu klik cara bayar. Nah, jika telah muncul, tampilannya akan seperti ini. Lalu boleh diklik pada bagian tambah cara bayar. Nah, di sini kita bisa masukkan cara bayarnya yaitu secara cash. Lalu pada akunnya kita pilih kas. Lalu klik simpan. Nah, kita juga bisa tambahkan cara bayar yang lain yaitu dengan cara pakai QR code ya. Lalu pada akunnya yaitu klik pada bagian kas bank lalu simpan. Nah, yang terakhir juga kita bisa tambahkan dengan cara bayarnya yaitu
dengan transfer ya. Lalu untuk akunnya kita pilih pada bagian kas bank juga. Lalu klik simpan. Nah, jika sudah, boleh kita klik pada bagian rawat inap, lalu klik bagian kelas. Nah, di sini kita akan menambahkan kelas. Kita tambahkan kelas A, lalu klik simpan. Nah, untuk kelas yang kedua, boleh juga kita nambahkan kelas yang lain. Di sini kita menambahkan kelas B, lalu klik simpan juga. Nah, jika sudah selesai, kita klik lagi pada bagian rawat inap dan masuk ke bagian ruangan. Nah, untuk ruangannya bisa klik tambah ruangan. Di sini kita masukkan nama ruangannya yaitu ruang anggrek dengan klasifikasi kelasnya yaitu di kelas A. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita tambah ruangan yaitu ruangan melati dengan kelas B. Lalu kita simpan. Lalu selanjutnya kita tambah ruangan lagi dengan ruangan yang bernama mawar. Habis itu kita memilih kelasnya menjadi kelas A dan kita simpan lagi. Dan selanjutnya kita tambah ruangan lagi untuk ruangan tulip. Lalu kita pilih kelasnya dengan kelas B. Kita simpan. Kemudian klik pada bagian ruang inap pada menu bed. Nah, setelah itu kita klik pada bagian tambahkan bed. Nah, di sini pada format bednya untuk bed pertama itu kita tulis dengan nama bed A01 dengan tarif harganya yaitu ada di 200.000. Nah, untuk klasifikasi kelasnya itu ada di kelas A dengan nama ruangan itu ada di ruang anggrek. Lalu klik simpan. Nah, untuk yang kedua itu kita ada bed B01 dengan tarif harga yaitu di 150.000. Untuk klasifikasi kelasnya itu ada di kelas B dengan nama ruangan yaitu ruang melati. Lalu klik simpan. Nah, untuk bed yang ketiga itu ada, nah di sini bed, untuk bed yang ketiga kita ada bed A02 dengan tarif harganya yaitu ada di 200.000. Untuk klasifikasi kelasnya itu ada di kelas A dengan nama ruangan yaitu ruang mawar. Lalu klik simpan. Nah, untuk bed yang keempat itu kita ada di bed B02 dengan tarif harganya yaitu di 150.000. Dan untuk klasifikasi kelasnya itu ada di kelas B. Dan untuk nama ruangannya itu ada di ruang tulip. Lalu klik simpan. Jika sudah selesai pada bagian pengisian rawat inap mulai dari bed, ruang dan juga kelas, selanjutnya kita klik pada bagian organisasi IHS. Nah, jika sudah muncul tampilan di layarnya seperti ini, itu kita harus memasukkan kode terlebih dahulu. Nah, kode tersebut akan didapatkan ketika kita itu sudah melakukan kerjasama dengan ODT dari Kemenkes. Jadi, jika kita ingin mendapatkan kode tersebut, maka dari pihak rumah sakit itu harus melakukan pengajuan kepada pihak ODT Kemenkes ya. Baru kita bisa memasukkan kode tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke lokasi IHS. Nah, Piker ini sangat rinci sekali ya, sampai lokasinya pun harus disebutkan. Nah, maka di sini kita klik pada bagian tambah lokasi. Masukkan untuk kode lokasinya yaitu kita masukkan di L002 dengan nama lokasinya yaitu di ruang tulip, deskripsinya yaitu ruang rawat inap kelas B, lalu klik simpan. Sepertinya di sini terdapat kendala jaringan ya.
Jadinya untuk lokasi yang sudah kita tambahkan tadi itu tidak muncul dikarenakan kendala jaringan. Seharusnya jika jaringannya itu lancar, ketika kita sudah menambahkan lokasi, itu lokasinya akan muncul. Seperti mulai dari kode lokasi, nama lokasi, dan juga deskripsi lokasinya itu pasti akan muncul. Tapi mungkin dikarenakan kendala jaringan, jadinya untuk lokasi yang sudah kita tambahkan tadi itu tidak muncul di layar komputer. Mungkin sekiranya yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait bagaimana cara penggunaan dari web SIM Raisa ini. Untuk segala kesalahan kami ucapkan mohon maaf, untuk kurang lebihnya juga kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.